anak, kan gitu kan? Itu sunatullah. Ketika etos kerja kita seharusnya dibayar 10 juta, cuma dibayar 2 juta, yang 8 juta nanti Allah akan ganti di luar. Apakah anak kita soleh, kita pulang kerja selamat, kan gitu kan? Kita tunggu rumah dan bayar itu udah kita nggak tahu. Atau yang dapat kita umroh, kan gitu. Orang kita sembuh, banyak. Pun sebaliknya, yang seharusnya kita cuma dapat 2 juta, kita dapat 10 juta. Nah nanti diganti juga terdapat bocah sakit, gitu kan? Tabrakan, colongan, rumah tanggamu, awal ada aja. Ada aja. Makanya ketika kita dizalimi orang, ya kan, hak kita dia berlawan. Yang penting jangan kita yang zalim. Yang penting jangan kita yang ambil. Lah dunia berapa lama? Habis itu kita mati. Warisan bukan warisan. Nah yang harta mah cuma 3. Dimakan jadi kotoran, kan gitu kan? Ditinggalkan jadi warisan, disedekahkan jadi amal. Udah itu. Kan banyak orang mati-matian. Al-haqqu mutaka, kata zulumul, kumpulin harta sampai masuk ke kubur. Begitu udah mati. Merantau dari kampung ke Jakarta, pergi gelap pulang gelap. Ya kan, jualan sayur apa segala macam, dapat kirim ke kampung, apa bikin rumah di kampung lu, banyak kerja di sini, terus gitu kan, 5 tahun 10 tahun dia pulang kampung, rumahnya sudah megah, ya kan sudah bagus, hasil dia merantau di Jakarta, pulang kampung udah sakit, karena capek kerja, ada yang mati. Rumah baru jadi tidak bisa dinikmati, anaknya 4 rebut warisan. Waktu di Jakarta merantau, kagak sembahyang, kagak puasa, ngumpulin harta buat bikin rumah di kampung. Nah boleh gini nanti apa yang mau dibawa ke sana? Habis. Makanya mumpung kita ada kesempatan, Allah kasih modal bersedekah, sedekahlah. Karena ilangnya harta itu halal dihisab, haram diajak, udah gitu kan? Harta ya, banyak harta nih. Kalau halal dihisab, kalau haram diajak, udah. Sama omongan. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Dapat pahala kan? Nah kakek dulu. Bener jadi ghibah, emang ada pahala ghibah? Salah jadi fitnah, apalagi bukan cuma dosa, penjara iya, karena dosa neka-neka hidup mah, ya. Tapi emang nggak boleh kaya, harus kaya mah, harus kaya, cari. Oh Islam dulu kita kaya kok. Sebab Islam dulu kita miskin, Islam dulu kita kaya. Emang naik haji nggak bayar pak? Naik haji, harus buat harta, sedekah buat harta, nafkah anak bini buat harta. Maka Allah berpesan kepada kita kan, jangan kau tinggalkan keturunan dalam kondisi lemah. Itu dia hidup. Yang apa? Jangan bertinggal keturunan dalam apa? Generasi yang cuman setelah harta ini didapatkan ini mau dimanai, itu yang penting. Kemudian bala inna rabbahu kana bihi basira. Yang ya benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu melihat. Makanya gini Pak,
kita tuh ada yang namanya qalbun. Qalbun itu apa? Hati. Ada yang namanya fuad. Baik kan? Inna sama wal basar wal absar wal fuad. Fuad itu lebih dalam dari qalbun. Nanti dalamnya ada lagi basirah, beda lagi. Basirah, mata hati kalau kita biasa bilang. Jadi ada mata hati, ada. Kalau qalbun itu kalau dia bolak-balik. Kadang toha, kadang maksiat, kadang benar, kadang itu masih dorongan hati. Itu pasti sampai kelas kita. STNJ, sholat terus maksiat, jalan. Itu masih kelas kita tuh. Kan benar, kakak, kalau itu benar, saking benernya jam 10 ada. Mau lagi dapat digablok benar-benar los gitu kan. Itu pas qalbu. Sebelumnya ada lagi nafsu. Kalau nafsu itu amaratun bisu, selalu cenderungnya yang jelek-jelek kalau nafsu. Kalau dorongan hati itu kadang benar kadang kagak, itu namanya dorongan hati. Kalau ada fuad. Fuad itu selalu dorongannya kebaikan. Enggak mau kejelekan. Ini kelas para nabi. Kelas-kelas para nabi. Ya kita mah posisi kadang-kadang yang kalau begini gitu kan, dan benerin dulu deh. Karena apa? Karena semuanya di sini Pak. Jadi semua. Di hati, atau hati, semua dia. Sama kayak lidah. Lidah itu rasa asin adanya di mana? Asin ada di mana? Di lidah. Pahit di mana? Manis di mana? Ya semua lidah semua sama. Semuanya di hati. Maka kata Rasulullah kan, kalau hatinya baik semuanya baik. Kalau hatinya buruk semuanya buruk. Karena dialah sang penentu, dialah sang raja. Kalau kata raja, jangan, kaki jangan. Kenapa? Ketika kita mencuri nih. Yang gelisah bukan tangan. So. Kenapa kita mencuri yang gelisah bukan tangan, tapi karena hati raja Pak. Sama ketika satpol pp, tentara, polisi, siapapun ketika berbuat sesuatu, yang tanggung jawab siapa? Pimpinan, jenderal yang tanggung jawab. Anak buah mencuri jalan pintar sama ini tangan nih. Ketika dia mencuri yang deg-degan bukan tangan. Ketika melangkah salah yang deg-degan siapa? Ya hati ini Saudi. Jaga. Kenapa kaki melangkah ke sana? Karena yang dulu si hati. Otak ini mah tinggal tunggu perintah. Kata hati begini, ambil, kan gitu kan? Colong. Otak muter nih, karena hati nyuruh nyolong. Otak muter, gimana cara buka jendela, gitu kan? Gimana cara nyusup, itu otak kerja tuh. Karena perintah tintengnya itu. Tapi kalau kata tadi, jangan, udah, diam. Otak tuh kan, diam. Jadi yang jahat itu bukan otak sebenarnya, tapi kan otak jahat, bukan otak jahat, hati jahat. Nah, kalau kita dikasih qalbun salim. Apa qalbun salim? Hati yang selamat. Baik, ada mau tanya enggak? Ya, Pak. Pertama mengenai amalan kita yang tergerus habis. Selain sifat riya, apalagi dosa? Apakah zalim termasuk, ghibah termasuk? Yang kedua, pernah dengar masuk surga tanpa hisab. Lupa itu amalan apa itu? Ya. Baik.